Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 dengan anggota Faridatul Jannah dengan NIM 190321100029. Yang kedua Nurul Hamisah dengan NIM 2003211000026. Dan saya sendiri Putri Nasari dengan NIM 2003221100005. Di sini kami akan menyampaikan hasil kerja kelompok kami, yaitu analisis kelayakan finansial usaha tani jagung, studi kasus usaha tani jagung Ibu Sania di Kabupaten Pamekasan. Latar belakang masalah. Kabupaten Pamekasan adalah salah satu kabupaten di Pulau Madura yang terkenal dengan sektor pertaniannya, khususnya tanaman jagung. Dalam kegiatan usaha tani jagung, mayoritas petani tidak memperhatikan aspek kelayakan finansial. Hal tersebut dapat menyebabkan kegiatan usaha tani jagung yang diusahakan menjadi tidak efisien dari segi biaya. Oleh karena itu, penelitian ini dilakukan untuk menganalisis kelayakan usaha tani jagung Ibu Sania agar kegiatan usaha taninya lebih efisien dan menguntungkan. Rumusan masalah pada analisis ini yaitu yang pertama, apa saja masalah dalam kegiatan usaha tani jagung. Yang kedua, bagaimana kelayakan usaha tani jagung jika ditinjau dari aspek finansial. Selanjutnya yaitu metode penelitian, yaitu menggunakan lokasi penelitian di Jalan Kangenan Gang 4, Kelurahan Kangenan, Kecamatan Pamekasan, Kabupaten Pamekasan. Untuk jenis data yaitu data primer dari hasil wawancara dan observasi, dan yang kedua yaitu data sekunder dari berbagai literatur terpercaya. Untuk teknik analisis data menggunakan analisis metode deskriptif, kualitatif dan kuantitatif, dan menggunakan Microsoft Excel. Selanjutnya yaitu hasil dan pembahasan. Permasalahan usaha tani jagung. Yang pertama yaitu curah hujan yang terlalu tinggi. Curah hujan yang dapat merusak tanaman dapat menyebabkan petani mengalami kerugian. Kerusakan tanaman jagung yang disebabkan curah hujan antara lain rubuhnya tanaman karena angin kencang dan busuknya akar tanaman. Untuk mengatasi permasalahan tersebut, petani akan melakukan penanggulangan dengan menyedot air di bawah lahan sawah dan akan mengikat tanaman jagung agar tidak mudah roboh. Dengan demikian, tanaman jagung lebih terjaga. Yang kedua yaitu serangan hama dan penyakit. Permasalahan dalam usaha tani jagung adalah adanya serangan hama dan penyakit pada tanaman. Hama yang sering mengganggu tanaman jagung adalah hama penggerek. Penyakit tanaman yang mengganggu tanaman jagung berupa busuk buah dan kempesnya biji buah jagung. Terdapat beberapa solusi yang dilakukan oleh petani untuk mengatasi masalah tersebut, yaitu seperti petani biasa menggunakan pestisida untuk diaplikasikan pada tanaman. Petani juga rutin melakukan pengecekan pada tanaman untuk mendeteksi adanya hama dan penyakit tanaman yang tiba-tiba datang menyerang. Yang terakhir yaitu kurangnya penyuluhan dari pihak terkait. Usaha tani jagung sangat berpengaruh pada pengetahuan petani untuk membudidayakan tanamannya. Pengetahuan dalam budidaya tanaman dapat dimiliki petani dari berbagai pengalaman dari penyuluhan. Fakta di lapangan menunjukkan bahwa terdapat kekurangan segi penyuluhan kepada petani. Pihak penyuluh pertanian cenderung hanya memberikan teori tanpa adanya praktek, sehingga seringkali petani merasa kebingungan. Oke, di sini saya akan membahas terkait analisis kelayakan usaha tani jagung milik Ibu Sania di Kabupaten Pamekasan. Terdapat beberapa indikator yang dianalisis untuk mengetahui tingkat kelayakan usaha tani jagung milik Ibu Sania. Yang pertama adalah analisis NPV, analisis IRR, analisis BRC rasio, dan analisis payback period. Yang pertama akan saya bahas adalah analisis NPV. Analisis NPV merupakan selisih antara penjumlahan present value dengan nilai investasi. Nilai NPV di sini satuannya adalah rupiah. Terdapat beberapa indikator untuk menentukan kelayakan suatu usaha tani jika dilihat dari NPV, yaitu yang pertama adalah ketika NPV memiliki nilai lebih dari 0, maka kegiatan usaha tani yang diusahakan yaitu dikatakan layak. Ketika nilai NPV kurang dari 0, maka usaha tani yang dilakukan itu dikatakan tidak layak.
jika nilai NPV sama dengan 0, itu berarti kegiatan usaha tani yang dilakukan berada pada titik impas. Nah, berdasarkan hasil analisis pada kegiatan usaha tani jagung milik Ibu Sania, terdapat nilai NPV sebesar 478.533,8671. Nah, nilai tersebut lebih dari 0, artinya jika dilihat dari analisis NPV-nya, kegiatan usaha tani jagung milik Ibu Sania itu dikatakan layak. Nah, selanjutnya adalah analisis BRC rasio. Nah, di analisis BRC rasio ini adalah ada dua analisis, yaitu gross BC dan net BC. Gross BC merupakan analisis laba kotornya dan net BC adalah laba bersihnya ya. Di sini kriterianya hampir sama. Ketika nilai BC rasio lebih dari 1, maka dikatakan layak. Ketika nilai BC rasio kurang dari 1, berarti usaha taninya tidak layak. Ketika BRC rasionya berada sama dengan 1, berarti ada pada titik impas. Nah, pada analisis di sini nilai gross BC-nya sebesar 1,0743, sedangkan nilai net BC-nya sebesar 1,4763. Nah, kedua nilai tersebut menunjukkan bahwa kegiatan usaha tani jagung yang dimiliki oleh Ibu Sania itu berada pada kategori layak, seperti itu. Nah, selanjutnya adalah analisis IRR. Pada analisis IRR ini merupakan suatu tingkat suku bunga yang menunjukkan nilai NPV sama dengan jumlah keseluruhan investasi proyek. Analisis IRR ini juga cukup penting untuk mengetahui tingkat kelayakan usaha. Nah, terdapat indikator pada analisis IRR ini. Ketika nilai IRR lebih dari nilai suku bunga yang berlaku, maka usaha tani yang dilakukan itu layak. Ketika nilai IRR-nya kurang dari suku bunga yang sedang berlaku, maka usaha tani yang dilakukan itu tidak layak. Dan jika analisis IRR itu nilainya sama dengan suku bunga yang sedang digunakan dan berlaku, maka berada pada titik impas. Nah, berdasarkan hasil analisis, nilai IRR itu pada usaha tani jagung milik Ibu Sania sebesar 18,349%. Nah, nilai ini lebih besar dari nilai suku bunga yang berlaku, yaitu 9%. Artinya usaha tani ini dikatakan layak. Nah, selanjutnya adalah analisis payback period. Analisis payback period di sini yaitu menganalisis terkait waktu kembalinya investasi selama kegiatan usaha tani. Nah, pada kegiatan usaha tani di sini didapatkan hasil bahwa investasi akan kembali pada tahun ke-1. Nah, hal itu menunjukkan bahwa nilai kembalinya investasi tersebut kurang dari nilai ekonomis dari alat-alat yang ada. Artinya kegiatan usaha tani jagung ini dikatakan layak, seperti itu. Nah, berdasarkan hasil analisis yang telah dilakukan, terdapat beberapa kesimpulan, yaitu yang pertama, terdapat beberapa permasalahan yang terjadi pada usaha tani jagung milik Ibu Sania. Yang pertama, tingginya curah hujan. Yang kedua, adanya hama dan penyakit yang mengganggu tanaman. Serta yang ketiga, kurangnya peran penyuluh kepada petani. Selanjutnya, jika dilihat dari analisis kelayakan finansial, kegiatan usaha tani jagung milik Ibu Sania dikatakan layak karena memiliki nilai NPV yang lebih dari 1, yaitu sebesar 478.533,8671, nilai gross BC sebesar 1,0743 dan nilai net BC sebesar 1,4763 yang lebih dari 1, nilai IRR sebesar 18,349 yang memiliki nilai lebih dari nilai suku bunga yang berlaku, yaitu 9%, serta investasi akan kembali pada tahun pertama. Nah, tahun pertama di sini lebih kecil dari umur ekonomis alat-alat yang digunakan, sehingga dapat disimpulkan secara keseluruhan yaitu kegiatan usaha tani jagung milik Ibu Sania dikatakan layak, seperti itu. Oke, saya ucapkan terima kasih kepada teman-teman. Sampai berjumpa di presentasi selanjutnya.